Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Sherly Mutiara, SSTMKes dengan NIDN 100039102. Saya salah satu dosen tetap di program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Watos. Adapun tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu promosi kesehatan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan ini terdapat bobot SKS, 2 SKS, 1 teori, 1 praktek. Mata kuliah ini diampuh oleh saya sendiri, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar promosi kesehatan, prinsip-prinsip komunikasi kesehatan, serta berbagai strategi dan metode promosi kesehatan dengan praktik fisioterapi. Luaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa memahami pemikiran dasar promosi kesehatan, memahami konsep dan menjelaskan perkembangan promosi kesehatan, memahami dan menjelaskan strategi dalam promosi kesehatan, memahami dan menjelaskan metode dan media promosi kesehatan, memahami dan menjelaskan aspek komunikasi dalam promosi kesehatan, memahami dan menjelaskan pemasaran sosial dalam promosi kesehatan, memahami dan menjelaskan konsep perilaku dan perilaku kesehatan, memahami dan menjelaskan program atau model perencanaan promosi kesehatan, memahami dan melakukan promosi kesehatan di tempat kerja, di sekolah, dan perguruan tinggi. Kemudian ada memahami dan melakukan promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit dan puskesmas maupun klinik. Dan memahami melakukan promosi kesehatan di masyarakat atau keluarga, dan melakukan praktikum lapangan dan membuat laporan kegiatan. Baik, setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi yang saya sampaikan? Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam penyampaian materi, yaitu menggunakan textbook maupun jurnal yang sesuai dengan materi pembelajaran yang terkait. Selanjutnya ada metode contextual learning, yaitu di mana saya menyampaikan materi dan menghubungkan dengan lingkungan sekitar agar mudah dipahami mahasiswa. Dan ada juga student center learning atau small group discussion. Saya membagi beberapa kelompok kecil dan memberikan topik-topik kepada mahasiswa terkait materi dan nanti dipresentasikan lalu didiskusikan di kelas. Selanjutnya ada problem based learning atau PBL. Saya memberikan satu topik kasus sesuai dengan materi dan diberikan kepada mahasiswa untuk diselesaikan kasus tersebut. Selain pembelajaran teori, ada juga pembelajaran praktiknya, yaitu nanti mahasiswa akan ke lapangan. Di sini informasinya layanan dengan melakukan kegiatan secara langsung ke masyarakat melalui promosi kesehatan, seperti promosi kepada anak remaja, dewasa, dan lansia.
dan nantinya saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan promosi tersebut, dan di akhir pembelajaran akan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua ada interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama dalam proses pembelajaran di kelas. Ada interaksi saya dan mahasiswa terkait materi yang saya berikan, sehingga mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif untuk mengumpulkan pendapat terkait materi yang disampaikan. Saya juga menggunakan media WhatsApp Group untuk menyampaikan informasi, pengumuman, dan sarana diskusi di luar kelas. Sistem pembelajaran Universitas Awalbros pada program studi S1 Fisioterapi dilakukan secara hybrid, di mana secara luring maupun daring. Pada perkuliahan menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Selain aplikasi tersebut, saya juga menggunakan sistem Smart Learning untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang dapat diakses melalui smart.universitasawalbros.ac.id. Sistem ini juga memudahkan saya dalam berdiskusi, bimbingan konseling akademik, materi, dan pengumpulan tugas. Yang ketiga ada asesmen, yaitu aspek evaluasi yang saya menilai mahasiswa berdasarkan komponen evaluasi atau penilaian yang sudah disepakati pada kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa sudah mengetahui komponen evaluasi akhir apa dari perkuliahan promosi kesehatan. Adapun komponen tersebut yaitu dengan bobot penilaian dari absensi 10%, ujian tulis UTS 30%, dan UAS 35%, lalu ada praktikum 15%, dan tugas 10%. Untuk nilai akhir dapat dilihat pada akun Smart Universitas Awalbros, masing-masing secara transparansi. Tujuan dari transparansi nilai ini ialah agar mahasiswa dapat melakukan evaluasi kembali terhadap nilai yang telah didapat pada mata kuliah tersebut. Jika mahasiswa tersebut mengalami nilai yang cukup rendah, mahasiswa dapat diberikan waktu untuk remedial sesuai dengan jadwal kalender akademik. Baik, berikut adalah contoh proses pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda semua. Apa kabar hari ini? Oke. Sebelumnya, Mem mengucapin kepada Ananda semua telah memasuki semester 5 ya. Selamat. Baik, di sini sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa Ananda Ihsan untuk mewakili teman-temannya. Sebelum memulai kuliah pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih untuk Ananda Ihsan. Untuk hari ini kita di pertemuan pertama ya. Sebelum kita masuk ke materi, Mem sedikit menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kita untuk mata kuliah promosi kesehatan. Di sini komtingnya siapa? Baik, Ananda Fabian mewakili teman-temannya untuk nanti kita tanda tangan kontrak perkuliahan ya. Tapi sebelum itu Mem akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan kita, yang dimana ada absensi, kemudian ada izin, kemudian ada sakit. Apabila Anda ada sakit, biasanya kita pakai surat sakit. Kemudian kalaupun ada izin, ada kegiatan di luar, pastinya ada surat ataupun bukti yang bisa mewakili untuk diizinkan ke dosen yang bersangkutan. Gitu. Baik. Mungkin ada yang bertanya untuk kontrak perkuliahan kita? Tidak ada.
Oke, seperti biasa untuk keterlambatan Mem kasih 15 menit. Lewat dari 15 menit artinya Nanda boleh diizinkan masuk tetapi tidak diperkenankan untuk mengisi absen. Hari ini datang semua? Datang, Mem. Oke, seperti biasa kita absensi melalui Smart ya. Boleh dibuka untuk akun masing-masing, udah Mem setting ya untuk pertemuan pertama. Oke, udah semua? Oke, terima kasih. Sekarang kita melanjutkan ke materi ya. Sebelumnya di sini untuk pertemuan pertama di sini ada sub CPMK di mana mahasiswa mampu memahami pemikiran dasar promosi kesehatan. Mungkin Mem ingin bertanya dulu sebelum masuk lebih lanjut ke materi promosi kesehatan secara umum atau yang pernah Anda dengar di lingkungan sekitar ataupun berinteraksi dengan sesama orang kesehatan gitu. Mungkin bisa Ananda Sausan? Baik. Promosi kesehatan yang saya tahu yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui penyuluhan, pendidikan, dan pemberdayaan. Terima kasih untuk Sausan. Baik, untuk promosi kesehatan sendiri, di sini adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat. Lalu ada pemberdayaan. Yang pertama, pembentukan dan pelatihan kadar posyandu. Lalu yang kedua, program desa siaga aktif. Yang ketiga, pelatihan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan, pendidikan gizi dan dapur sehat. Kemudian ada pelatihan P3K. Dari pemberdayaan ini maksudnya yang pertama, misalnya kita dalam suatu desa gitu kan, jadi kita memperdayakan ibu-ibu RT misalnya jadi ibu-ibu kader posyandu gitu kan. Terus untuk kalau program desa siaga aktif ini kita adanya misalnya ambulan, terus adanya tabungan misalnya untuk ibu-ibu hamil, kalau seandainya tidak ada tabungan, kita bisa mengedukasi bagaimana untuk kesiapan dia nanti bersalin. Kemudian ada pelatihan pengolahan sampah dan sanitasi lingkungan, artinya kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan supaya tetap bersih. Terus ada pendidikan gizi dan dapur sehat, kemudian ada pelatihan P3K untuk keselamatan masyarakat sekitar. Lalu ada konsep promosi kesehatan. Menurut Piagam Ottawa pada tahun 1986, proses untuk meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan. Lalu di sini ada promosi kesehatan, merupakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan terhadap. Oke, kira-kira terhadap siapa? Oke, lingkungan. Terus ada lagi? Masyarakat. Lalu? Organisasi. Oke, lalu? Individu, manusia. Oke. Jadi semuanya ini ada keterkaitannya ya. Lanjut, di sini ada 3 misi promosi kesehatan. Yang pertama itu advokat, di mana advokat ini ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Contohnya itu dari pemerintah. Misalnya dia memberikan kebijakan tentang jangan membuang sampah sembarangan. Benar kan? Ya, apalagi sekarang di daerah kita udah sebenarnya susah mencari untuk pembuangan sampah. Jadi bagaimana supaya kita membuat masyarakat tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada menjembatani.
menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Contohnya, misalnya kita nanti mau melakukan penyuluhan, pasti kita bekerja sama, nggak bisa turun langsung kan. Artinya kita mau lihat dulu kondisi di sana, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan promosi kesehatan. Jadinya kita akan bermitra, terutama misalnya kalau dekat daerah biasanya pula puskesmas. Habis itu dari ke puskesmas kita mau kemana nih, misalnya tentang lansia, artinya kita carilah posyandu lansia gitu kan. Terus ada juga ibu dan anak, berarti posyandu ibu dan bayi. Lalu ada enable atau memampukan agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Baik, di sini ada sasaran promosi kesehatan. Sasaran primer yaitu memperdayaan misalnya kepada kepala keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Kemudian yang kedua ada sasaran sekunder, di mana sesuai misi dukungan sosial, yaitu adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Lalu ada sasaran tersier, sesuai misi advokasi, pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tingkatan upaya kesehatan. Yang pertama, yang sekarang kita jelaskan itu promosi kesehatan. Fokus utamanya kesejahteraan individu atau masyarakat. Lalu ada tujuannya yaitu meningkatkan derajat kesehatan secara umum. Contoh kegiatannya pendidikan kesehatan yaitu perbaikan gizi, penciptaan lingkungan sehat. Lalu yang kedua ada pencegahan primer. Mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Tujuannya yaitu menghindari penyakit sebelum muncul. Dan contoh kegiatannya seperti imunisasi, keamanan pangan, keselamatan kerja. Kemudian ada pencegahan sekunder. Di sini fokus utamanya deteksi dini dan pengobatan cepat. Tujuannya mencegah penyakit menjadi lebih parah. Contoh kegiatan yaitu screening untuk pap smear, mamografi. Pap smear ini untuk orang ngecek adakah kanker serviks atau kanker rahim. Kemudian ada mamografi ini untuk tumor atau kanker payudara. Lalu ada pencegahan tersier. Fokus utamanya yaitu pemulihan dan rehabilitasi. Tujuannya mengurangi dampak jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu untuk contoh kegiatannya rehabilitasi fisik dan mental, terapi okupasi, pelatihan kejuruan. Dan selanjutnya ada ruang lingkup promosi kesehatan, di mana ilmu-ilmu yang mencakup promosi kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua bidang utama. Yang pertama, ilmu kesehatan meliputi epidemiologi, geostatistik, ilmu perilaku, dan kesehatan masyarakat yang fokus pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan pengembangan strategi intervensi atau tindakan dari program. Di sini kita kemarin udah belajar EPID ya. Oke. Ada yang bisa mengulang kembali mungkin untuk epidemiologi? Okta? Yang saya tahu, epidemiologi ini ilmu yang mempelajari pola atau penyebab dan dampak penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi. Epidemiologi ini membantu kita memahami siapa yang sakit, di mana penyakit itu terjadi, kapan dan mengapa penyakit itu muncul, dan bagaimana cara mencegah atau mengandalkannya. Oke, terima kasih untuk Ananda Okta. Jadi untuk ilmu kesehatan ada epidemiologi, biostatistik, ilmu perilaku, dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ilmu sosial dan perilaku, mencakup fisiologi,
sosiologi, antropologi, dan ilmu komunikasi yang berfokus pada perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan ada dua ilmu yang saling berkaitan, baik itu dari ilmu kesehatan dan ilmu sosial. Lalu, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada tingkat promotif, yaitu ada peningkatan. Kemudian ada tingkat preventif, yaitu maksudnya pencegahan. Lalu ada tingkat kuratif, penyembuhan. Yang terakhir ada pemulihan. Dari ruang lingkup menurut atau berdasarkan aspek pelayanan kesehatan ini, jadi semuanya itu pertama kita melakukan peningkatan dulu kesehatannya dengan cara mencegah atau melakukan pencegahan. Setelah terdapat pencegahan, lalu kita melakukan penyembuhan. Oke, kita lanjut ke di sini ada ruang lingkup Promkes menurut tatanan atau tempat pelaksanaannya. Yang pertama ada di tempat keluarga atau rumah tangga. Yang kedua itu ada sekolah. Kemudian ada di tempat kerja. Lalu tempat-tempat umum dan pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Tadi ada ruang lingkup promosi kesehatan menurut di berbagai tempat, ada apa tadi, rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, pelayanan kesehatan, dan institusi ya. Lalu di sini ada metode dan teknik promosi kesehatan. Yang pertama, metodenya promosi secara individu, artinya kita melakukan konseling, misalnya berobat ya, berobat ke klinik gitu, artinya misalnya dia ingin ber-KB atau ada orang tuanya yang kena stroke, seperti apa yang harus dilakukan di rumah gitu kan, entah dari cara pola makannya yang kita atur gitu ya. Lalu ada promosi kesehatan kelompok. Kedua itu ada metode promosi kesehatan. Di sini mungkin mau bertanya ke Ananda Zaki untuk kelompok seperti apa contohnya? Mungkin dari saya metode promosi kesehatan kelompok itu contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Oke, good. Kemudian ada yang ketiga yaitu metode Promkes massa. Kalau massa, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Boleh, silakan Ananda Okta. Contohnya itu di media cetak, di mana poster-poster di lingkungan masyarakat atau brosur, juga spanduk kesehatan. Kalau di media elektronik itu ada iklan layanan di TV atau di bioskop juga, gitu. Oke, good ya jawabannya dari Ananda Okta. Tapi kalau seandainya kita di tempat umum atau kayak kampanye itu termasuk, bisa nggak kita memberikan promosi kesehatan? Bisa, Mem. Bisa ya? Oke. Oke, selanjutnya di sini Mem ingin Ananda memberikan satu contoh kasus yang bisa dilakukan untuk promosi kesehatan. Mungkin bisa perwakilan? Baik, Mem. Menurut saya tentang promosi kesehatan itu sendiri, mungkin kita bisa ngambil kasus tentang stunting, buat turun ke posyandu, mengedukasi ke masyarakat tentang bahayanya stunting, Mem. Ya, menurut saya itu, Mem. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ananda Faiz. Boleh kita nanti kalau seandainya mau turun ke lapangan, di sini kan kita bakal ada turun ke lapangan ya setelah ujian ujian tengah semester. Jadi nanti Ananda semua akan melakukan promosi kesehatan untuk memberikan penyuluhan, bisa seperti kasusnya stunting ya.
itu nanti mengarahnya kan ke gizinya. Kita bisa pantau dari gizi ibu hamil, kemudian balita atau bayi di sana, kita bisa mengukur tinggi badannya, berat badannya, gitu kan. Kalau seandainya dia masih dikatakan belum normal, itulah yang akan kita lakukan promosi kesehatan bagaimana supaya gizi anandanya bisa dipenuhi, gitu. Oke, baik. Tadi itulah contoh kasus yang bisa kita angkat untuk turun ke lapangan nantinya, gitu ya. Kita bisa melihat data-data stunting di puskesmas terdekat. Contohnya di puskesmas dari kampus kita nih ada Rejosari. Mungkin nanti Ananda bisa menanyakan data-data stunting ke sana, gitu ya. Baik, sebelum menutup materi atau perkuliahan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam menjaga kesehatannya. Fokusnya pada peningkatan kesadaran, kemampuan, dan lingkungan sehat. Terdiri dari 3 misi, yaitu yang pertama ada advokasi, pemberdayaan, dan mediasi. Sasarannya mencakup masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan. Promosi ini berlaku di berbagai tatanan dan termasuk dalam upaya pencegahan penyakit dari promotif hingga rehabilitatif. Baik, terima kasih untuk Ananda Dila atas kesimpulannya sangat bagus ya. Jadi mengharapkan untuk materi hari ini berharap bisa diterapkan di lingkungan tempat kita tinggal, gitu ya. Karena kita orang kesehatan. Oke, terima kasih untuk Ananda semua, mencukupkan hari ini. Kita bertemu di pertemuan yang kedua minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan ada tugas kelompok ya. Untuk tugas kelompoknya akan infokan di grup ya, di grup WhatsApp. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama Anda semua, salam sehat dan tetap semangat ya. Deskripsi mengenai mata kuliah promosi kesehatan serta salah satu pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.